Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini dalam acara Kita Sela, saya mengundang setiap saudara untuk bersama-sama kita boleh menyembah Tuhan, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berharap akan memberikan kekuatan dan perspektif ilahi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, biar Engkau sendiri Tuhan ditinggikan lewat acara kami, dan setiap kami boleh mendapatkan perspektif kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama satu prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita perlu berhati-hati untuk bersepakat dengan apa yang musuh katakan. Kadang dalam melihat keadaan kita cenderung setuju bahwa keadaan kita adalah apa yang harus kita lewati tanpa kita berupaya untuk memakai senjata yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, untuk berperang dan untuk melihat kebenaran Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja Israel. Raja ini bernama Ahab. Mungkin kalau saudara mengingat, Raja Ahab adalah raja yang jahat. Dari kisah yang nanti kita akan baca bersama-sama, kisah ini sebenarnya didahului bagaimana bangsa Israel mengalami kekeringan karena mereka dibawa oleh rajanya, Raja Ahab, dan permaisuri Raja Ahab yaitu Isabel, jatuh di dalam penyembahan berhala. Jadi mereka seluruh Israel mengalami kejatuhan moral yang luar biasa. Dan Tuhan membangkitkan Elia untuk membawa satu penyegaran rohani untuk membuat bangsa ini bertobat dari kejatuhannya. Dan selama 3 tahun lebih mereka tidak mendapatkan hujan. Dan kemudian Tuhan mengembalikan dengan menurunkan hujan dan ada kebangunan rohani, ada perubahan secara rohani di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan setelah itu, di 1 Raja-Raja Fatsal 20 ada satu cerita bagaimana bangsa Israel dan rajanya diancam oleh Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-20 ayat yang pertama dikatakan Ben-Hadad, Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dengan dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirimkan utusan ke kota itu berkata kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Dan di ayat yang keempat dikatakan Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Saudara, pada waktu Raja Ahab, Raja Israel ini mendengar ada seorang raja yang jauh lebih kuat bernama Ben-Hadad yang bersama-sama dengan 32 orang raja mengepung Samaria. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel. Maka Ahab begitu takut. Dan pada waktu ada ancaman yang mengatakan emasmu, perakmu adalah milikku, semua istri dan anak-anakmu menjadi milikku. Maka Raja Ahab menyetujui. Dia sepakat dengan musuhnya. Dia katakan seperti bicaramu. Itulah yang akan terjadi. Saudara, keadaan buruk, kenyataan memang bangsa Aram dan sekutunya jauh lebih kuat dari Israel. Tetapi Tuhan tidak mau anak-anaknya, dalam hal ini Raja Ahab, bersetuju dengan apa yang menjadi ancaman dari musuh. Di ayat yang ke-7 dikatakan Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri dan mengatakan bahwa orang ini, Raja Aram ini mengikhtiarkan kecelakaan. Dan dia tidak bisa menolak, itu yang dia katakan kepada tua-tua Israel. Tetapi dengarkan apa yang dikatakan oleh tua-tua Israel pada waktu itu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Wah, luar biasa saudara. Jangan dengarkan, jangan luluskan. Bahkan kemudian di ayat yang ke-13, ada seorang nabi yang berfirman, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab
kepada Raja Israel. Dia katakan begini, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, pada waktu ancaman terjadi, Raja Ahab sangat takut. Raja Ahab menjadi gemetar, saudara. Karena musuh lebih kuat. Itu sebabnya dia sepakat untuk memberikan, untuk setuju dengan apa yang menjadi ancaman dari si musuh. Dan pada waktu dia mengatakannya kepada para tua-tua dan rakyatnya sendiri, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Di mana tua-tua Israel tidak setuju, tidak sepakat dengan ancaman dari Raja Aram. Ben-Hadad yang akan menyerbu bangsa Israel, yang akan menguasai bangsa Israel, mendapatkan perlawanan. Bukan dari rajanya, tetapi dari orang-orang yang ada di Israel. Saudara, di dalam keadaan kita pada saat ini, begitu banyak hal yang dikatakan oleh dunia tentang keadaan kita, termasuk orang-orang percaya, di mana kita dikatakan tidak lagi bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bertahan dan tidak lagi bisa menjadi berkat keluar. Kita diminta untuk berada hanya di dalam rumah kita tanpa kita melakukan apa-apa. Dengan kata lain, musuh ingin mengatakan kepada gereja Tuhan, engkau hanya akan berada di rumahmu tanpa engkau akan melakukan apa-apa, dan seluruh apa yang kau miliki akan menjadi milik kami, akan menjadi milik musuh. Anak-anakmu, istrimu, kekayaanmu. Nah saudara, intimidasi semacam itu bisa kita terima dan kita katakan keadaan memang seperti itu. Atau kita bisa katakan bahwa Tuhan mengatakan hal yang lain tentang gereja Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan membangun gerejaku. Gereja yang Tuhan Yesus bangun adalah gereja yang berkemenangan. Bukan gereja yang kalah karena masa pandemi. Nah saudara, di akhir cerita ini, dikatakan Raja Israel itu maju, Raja Ahab yang akhirnya didorong oleh rakyatnya dan oleh tua-tua maju, lalu memusnahkan bangsa Aram. Dan terjadi kekalahan yang luar biasa kepada orang Aram. Yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih bersenjata, yang sudah mengepung Samaria. Saudara, keadaan ini tidak seharusnya mengalahkan kita. Saudara, keadaan memang buruk, tetapi gereja Tuhan dipanggil untuk menang. Saudara, gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat justru di dalam keadaan sulit. Saudara dan saya, mungkin kita masih ada di rumah, tetapi kabar baik itu tidak berhenti. Saudara, kadang di rumah-rumah kita yang ada, yang diberitakan adalah kabar kekalahan. Kabar musuh yang kita percaya dan kita bersetuju. Itu yang kita sampaikan. Sebagai kepala keluarga mungkin itu yang saudara sampaikan kepada anak-anak saudara. Itu yang saudara bicarakan di rumah. Kabar kekalahan. Kabar ancaman Ben-Hadad. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kepada kita. Sekalipun ada ancaman, ada kabar yang lain yang perlu didengar oleh orang-orang Israel. Ada kabar yang lain yang perlu saudara kumandangkan di rumah-rumah saudara. Apa itu saudara? Bahwa ada firman Tuhan. Ada kata-kata dari Tuhan. Kalau Tuhan mengutus nabinya untuk Ahab, Tuhan tuliskan firman-Nya untuk saudara. Yang isinya Tuhan akan membawa kemenangan lewat ancaman Ben-Hadad. Saudara, di dalam cerita ini, Ben-Hadad bersama dengan orang-orang yang mengelilingi dia, yang bersama-sama mengancam bangsa Israel, semuanya dikalahkan. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Saudara, kita di masa pandemi ini bukan ditetapkan Tuhan untuk kalah. Pada waktu kita berada di rumah, bukan berarti kita menjadi gereja yang lemah.
gereja yang tidak berdaya. Tetapi pada waktu kita berada di rumah kita masing-masing, doa dinaikkan, kebenaran diberitakan. Ada kata-kata yang membawa kekuatan buat orang-orang yang memerlukan. Setiap kita dari rumah kita masing-masing boleh menjadi berkat. Kalau pada zaman itu orang berperang dengan pedang, hari ini teknologi perlu kita pergunakan untuk membawa kebenaran sampai ke tempat-tempat di mana kebenaran tidak pernah bisa didengarkan sebelumnya. Saudara, pakai apa yang kau punya. Jadi berkat buat teman-temanmu. Jadi berkat buat orang-orang sekantormu. Jadi berkat bagi orang-orang sekelilingmu. Doakan mereka, berikan kekuatan buat mereka. Dan percaya Tuhan sanggup untuk berperang buat saudara. Kemenangan sudah disediakan oleh Tuhan buat gerejanya. Siapa itu? Saudara dan saya. Jangan bersetuju dengan apa yang musuh katakan tentang hidupmu. Tuhan punya perkataan dan perkataan Tuhan adalah engkau diberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kemenangan kau berikan buat kami. Kami bukan umat yang kalah, tapi kami umat yang menang. Terima kasih Tuhan, biar kemenangan Kristus boleh digemakan di rumah-rumah kami. Lewat apa yang kami punya Tuhan, untuk jadi berkat buat orang-orang yang Engkau sudah tempatkan di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.